Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu hari Jumat. Hari di mana kita disunahkan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana bagi laki-laki wajib menunaikan sholat Jumat sebagaimana kita lakukan tadi siang. Hari di mana kita disunahkan memperbanyak doa kepada Allah, khususnya doa di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, karena doa di saat itulah adalah doa yang tidak tertolak. Dan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan yang lainnya dalam rangka menghormati hari yang mulia ini, yaitu Yaumul Jum'ah, hari yang Allah jadikan sebagai salah satu nama surat di dalam surat-surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah, surat hari Jumat. Semoga seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di hari Jumat ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan kedua materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mendulang faedah dari kalimat nubuah. Di dalam kitab tersebut terdapat 99 hadis pilihan yang terkandung dalam jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang ringkas tetapi memiliki makna yang berbobot. Menurut catatan saya, bulan yang lalu kita sudah memasuki hadis yang ketujuh, hadis yang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik.
Hadis ini belum kelar pembahasannya. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa menyelesaikannya, sehingga harapannya bulan depan jika Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali. Bulan depan itu berarti tanggal berapa ya? November itu, Jumat kedua. Bisa diintip dulu, bisa dilihatkan sebentar. Jumat kedua tanggal 10 Ustaz. November. Oh iya, tanggal 10. Uzur saya. Uzur. Ya, saya baru sampai insya Allah tanggal 17-an insya Allah. Ya, uzur. Berarti ketemu di Jumat keempat insya Allah. Tetapi materinya beda dengan Jumat yang ke pekan kedua. Jumat pekan keempat adalah pembicaraan kita ensiklopedia larangan. Larangan-larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bahas, kita tuntaskan, mudah-mudahan cukup waktunya, sifat-sifat orang munafik. Kami bacakan ulang hadisnya. Setelah itu kita akan lanjutkan materi yang tersisa yang belum kita bahas. Kita baca. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasai. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saya bacakan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Artinya ada 4 hal apabila ada pada seseorang maka dia termasuk seorang munafik tulen. Ya, 4 perkara yang apabila ada pada diri seseorang itulah orang munafik tulen, munafik asli. Kita lihat sekarang, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut, jadi salah satu dari 4 itu ada pada diri seseorang itu, ya, maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya, maka dia juga termasuk munafik. Cara tobatnya ya harus ditinggalkan. Seperti itu. Jadi maksudnya Nabi dalam hadis ini, 4 sifat ini kalau 4-empatnya itu ada dalam diri seseorang, itulah munafik tulen, munafik asli itu. Tapi kalau tidak ada 4-empatnya, cuman salah satu, maka dia juga termasuk ciri orang munafik sampai dia meninggalkan kemunafikannya. Apa itu 4 ciri tersebut? Maka Nabi melanjutkan sabdanya. Ciri pertama, idza tumina khana. Jika diberi amanah dia khianat. Itu nomor 1 ini. Jadi kalau dikasih amanah khianat. Nomor 2, wa idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara suka bohong, dusta. Ya, ucap ya demi ucap, kalimat demi kalimat yang keluar dari lisannya mesti bohong, bujuk. Itu nomor 2. Nomor 3, wa idza ahada ghadara. Jika berjanji selalu mungkir, diingkari. Ya, selalu mengingkari janji. Dan yang terakhir, wa idza khasama fajara. Dan jika berseteru atau bertengkar, dia bersikap curang. Nah, seperti itu.
Jadi 4 ciri ya, kalau seseorang itu dalam dirinya 4-4-nya ini ada, yaitulah munafik tulen. Kalau diberi amanah khianat, kalau bicara dusta, kalau janji tidak pernah ditepati, kalau lagi berseteru atau bertengkar, berselisih, dia curang. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau dendam, dendamnya dendam kesumat. Nah, seperti itu. Ya. Baik, jadi inilah sifat-sifat orang munafik. Maka berdasarkan ayat ini, ya, berdasarkan hadis ini, kita membahas seputar munafik menjadi beberapa bagian. Yang pertama, definisi nifak. Apa nifak itu? Ini sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Intinya nifak itu dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nafaqa, yunafiqu, nifaqon, yang diambil dari kata nafiqa. Apa itu nafiqa? Salah satu lubang tikus. Makanya ciri orang munafik itu mirip persis seperti katanya, definisi katanya, yaitu nafiqa, salah satu dari lubang tikus. Ya, tikus kan gitu. Tikus itu jika dicari salah satu lubang, maka dia akan keluar melalui lubang yang lain. Itulah karakter munafik. Suka menipu, suka berbuat siasat. Nah, itu munafik itu. Suka bolak-balik. Zahirnya sama batinnya beda, lisan sama hatinya itu beda. Itulah orang munafik. Bagaikan air di daun talas, hidupnya selalu terombang-ambing, tidak punya kepastian. Itu orang munafik. Ya. Jadi itu definisi daripada orang munafik. Ya. Atau nifak. Yang nomor 2, ya, nifak itu perbuatan ini sifatnya orangnya munafik. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Sama dengan Islam, orangnya muslim. Iman, orangnya disebut mukmin. Ihsan, orangnya disebut muhsin. Kan gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Takwa, orangnya disebut mutakin. Nah, begitu. Ini juga nifak, orangnya disebut munafik. Baik. Nifak itu sifat, sedangkan munafik itu orang yang memiliki sifat tersebut. Yang nomor 2, awal munculnya orang munafik. Ini tidak perlu saya ulang. Ini sudah saya sampaikan bulan yang lalu, sejarah dari mana munculnya orang munafik ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah kami sampaikan panjang lebar, waktu itu tidak perlu kami ulangi lagi. Yang ketiga, macam-macam nifak. Nah, itu macam-macam nifak. Ya, dan ini juga sudah saya sampaikan. Nifak itu dibagi 2. Ada nifak kecil, ada nifak besar. Munafik kecil, munafik besar. Lo bedanya apa? Kalau munafik kecil itu perbuatan, Bapak Ibu, perbuatan. Sedangkan kalau munafik besar, nifak besar, itu keyakinan, etikot. Makanya yang panjenengan dengarkan tadi, 4 ciri orang munafik tadi, kalau diberi amanah, khianat, kalau bicara dusta, kalau berjanji suka mengingkari, diingkari, kalau lagi bertengkar curang. Itu perbuatan Bapak Ibu sekalian. Itu bukan keyakinan, itu amalan, perbuatan. Berarti itu termasuk nifak kecil. Iya, nifak kecil itu. Lah terus yang nifak besar itu kayak apa? Munafik yang besar. Lah ini. Adapun yang masuk kategori munafik besar, masih ingat waktu itu ada berapa kategori? 6, betul. Munafik besar itu ada 6 yang masuk kategori munafik gede, besar. Dan yang namanya munafik besar keluar dari Islam. Islamnya batal, syahadatnya batal. 6 yang masuk kategori. Apa itu? 1, mendustakan Nabi Muhammad SAW.
nggak percaya sama Nabi Muhammad. Oh jelas ya, keluar Islam. Bagaimana dia baca syahadat, wong dia sendiri itu kayak berkeyakinan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syahadatnya batal. Dua, mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian ajarannya, nggak total, sebagian didustakan. Itu termasuk munafik besar itu. Munafik besar. Yang ketiga, membenci Nabi Muhammad, benci, nggak suka. Ya, dia lebih suka ngikuti nenek moyang daripada Rasulullah. Ya, benci. Ya, nggak seneng. Ikut Rasul itu nggak seneng. Ya, jadi kalau ada orang ikut Rasul langsung dicap Wahabi. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi membenci Nabi Muhammad ini nifak besar ini. Yang nomor 4, membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti membenci jenggot kan ajarannya Rasulullah, dibenci. Membenci celana di atas mata kaki, celana cingkrang, padahal cingkrang itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia benci. Membenci wanita yang bercadar, padahal istri-istri Nabi itu pakai niqab, bercadar. Istri-istri Nabi, Ummul Mukminin. Ya, seperti itu. Jadi membenci, ya, nggak senang, ya, nggak suka. Ya, jadi dia merasa ada yang lebih bagus, ada yang lebih, yaitu mengikuti perkembangan zaman, ada yang lebih mengikuti adat istiadat. Istilahnya itu bukan tren. Mengikuti adat setempat itu apa istilahnya? Kearifan lokal. Ya, nggak seneng yang datang dari Arab nggak seneng. Ya, makanya buat sendiri Islam Nusantara. Gitu. Ini nifak besar ini. Nifak besar ini. Ya, baik. Nggak seneng dari Arab, nggak seneng. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau bisa Nabi itu jangan dari Arab kalau bisa. Ya, itu dari aja, lebih kearifan lokal ya, lebih ngikuti adat istiadat ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Itu nomor 4. Nomor 5, merasa gembira jika melihat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi mundur. Ya, jadi dia senang kalau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sedang dalam kondisi mundur. Ya, itu senang dia, hatinya gembira. Nah, ini nifak besar ini. Ya, apalagi nyukurno atau itu istilahnya itu ya. Ngapokno, apa bahasa Indonesianya itu ya. Iya, jadi kalau ada rame-rame ya kajian sunnah dibubarkan, kapok kon wis. Syukur kon wis dibubarno. Iya. Tapi kalau dandutan jalan terus. Jalan terus. Yang lihat anak-anak kecil-kecilin. Ya, aurat wanita di atas panggung. Tapi begitu menyuarakan tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, seret, intoleran, garis keras, Wahabi, harus diusir. Ya, ini gak seneng sama ajaran Rasul itu, gak seneng. Gak seneng. Ini nifak besar. Nifak besar, bukan kecilin, besar. Terakhir nomor 6, merasa sempit dadanya jika melihat agama Islam, ajaran Rasul itu jaya. Sempit dadanya. Sempit dadanya. Kajian di masjid full didatangi. Ya, nggak terima dia. Melakukan kajian, yaitu pengajian tandingan. Ternyata yang datang sedikit. Ya, yang datang sedikit, nggak terima dia. Kalau bisa hari yang dipakai oleh taklim teman-teman sunnah itu yang dia pakai. Ya, aku aja dikei dino kemis. Ya, itu taklimnya kok hari Ahad makanya rame. Aku jauh hari Ahad, kasih hari Ahad, yo tetap sepi. Tetap sepi. Sing datang itu orang 5, orang 10 itu pun tua-tua udah tidur semua. Iri. Hatinya gak seneng lihat kajian sunnah tumbuh subur. Itu nifak besar.
Waliyatubillah. Astagfirullah. Ya, nggak senang. Itu sempit dadanya. Ini disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala halaman 21. Baik. Lah terus yang terakhir bulan yang lalu itu sampai di sini nomor 4 ini. Apa perbedaan nifak besar dengan nifak kecil? Bedanya apa? Nifak besar dengan nifak kecil. Kok dibedakan? Bedanya ada 5. Betul ya, sampai di situ ya kemarin ya. Ada 5. Kalau nifak besar pelakunya keluar dari Islam. Kalau nifak kecil itu amal perbuatan, itu enggak keluar dari Islam. Yang nomor 2, kalau nifak besar menggugurkan seluruh amalan pelakunya, sedangkan kalau nifak kecil tidak menggugurkan. Yang nomor 3, kalau nifak besar berhubungan dengan perbedaan lahir dan batin dalam masalah akidah, keyakinan. Kalau nifak kecil itu dalam masalah tidak ada kaitannya dengan keyakinan, murni amal perbuatan. Contohnya tadi itu, kalau ngomong suka dusta, kalau diberi amanah khianat, kalau berjanji diingkari, kalau bertengkar dia curang. Ini perbuatan, gak ada kaitannya sama keyakinan ini, gak ada. Ya, berarti itu nifak kecil. Ya, itu nifak kecil. Lah yang nifak besar ini kaitannya sama akidah, keyakinan. Yang nomor 4, nifak besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan kalau nifak kecil tidak. Ya. Terakhir nomor 5, nifak besar tidak akan muncul dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil terkadang timbul dari seorang yang beriman. Ya, makanya tidak disebut orang beriman kalau dia itu teridentifikasi melakukan nifak besar. Berarti bukan beriman. Lah kalau bukan beriman kafir. Enggak. Kan di dalam Islam ini tingkatan dalam peribadatan kan ada 3. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Berarti kalau tidak beriman ya turun ke bawah Islam. Karena dia masih sholat. Islam. Kalau dia misalnya tidak sholat, ya, apalagi meyakini sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya berarti turun lagi levelnya, kafir. Ya, makanya kita tidak boleh gegabah menvonis orang itu kafir. Karena apa? Karena tingkatan-tingkatan dalam beribadah itu levelnya ada 3. Yang paling tinggi itu muhsin, ihsan. Turun ke bawah mukmin, turun ke bawah itu ihsan. Muslim. Ya. Muslim. Islam. Ihsan, iman, Islam. Muhsin, mukmin, muslim. Paling bawah. Baik, kita lanjutkan sekarang hari ini materi nomor 5. Ciri-ciri orang munafik. Oh, banyak. Bapak Ibu jangan membayangkan ciri orang munafik itu cuman 4 tadi. Kalau diberi amanah khianat, kalau berkata dusta, kalau berjanji diingkari, kalau bertengkar berbuat curang. Bukan hanya itu. Ternyata ciri orang munafik itu tidak kurang dari 30. Ciri orang munafik nggak kurang dari 30. Baik itu kaitannya nifak besar keyakinan ataupun nifak kecil yang perbuatan. Nah itu ya. Baik, intinya munafik. Apa saja itu cirinya? 1 ya, kita urut ya. Nomor 1, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi kalau ada orang istiqomah di jalan Allah itu suka dihalang-halangi. Ya, seperti itu. Itu jadi contohnya ya banyak. Kalau contohnya kajian dibubarkan, ya orkesan jalan terus. Nah ini ciri orang munafik ini. Bapak Ibu sekalian, dalilnya An-Nisa ayat 61. An-Nisa
ayatnya 61. Surat nomor 4 ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududan. Baik, silakan terjemahnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Orang munafik itu berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi dia paling tidak suka kalau ada orang yang menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Itu nggak suka. Ya, seperti itu. Jadi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini nomor 1, ciri orang munafik. Nomor 2, nah ini bahaya ini bahaya ini. Tapi mau ndak mau ya, kalau mau protes ya protes saja sama ayatnya, jangan sama saya. Saya itu cuma nyampaikan, apalagi yang baca Abu Hurairah. Jadi kalau mau protes sama beliau saja, jangan sama saya. Ya, jangan. Kalau mau marah sama beliau yang baca. Baik, nomor 2, ciri orang munafik adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Orang kafir dijadikan pemimpin. Nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu maka orang yang menjadikannya itu adalah orang munafik itu, Bapak Ibu. Dalilnya di mana? An-Nisa ayatnya 138 dan 139, 138 dan 139. Nah, itu. Jadi kalau dulu sempat waktu itu berapa tahun yang lalu sempat rame, yaitu demo besar-besaran di Jakarta gara-gara Al-Maidah 51 dilecehkan, gitu ya. Itu belum seberapa dengan ayat ini. Ya, justru ayat ini lebih menohok lagi. Kalau Al-Maidah 51 ya memang ayatnya tentang pemimpin. Tapi kalau ini waduh, ya, An-Nisa 138 139 langsung to the point. Kita lihat ya, lebih to the point ini ketimbang yang Al-Maidah 51. Kita lihat Allah berfirman, An-Nisa 138 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. 139. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahum al-'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Baik, silakan. Ayo. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik, mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Cirinya bagaimana, Abu Hurairah, orang munafik itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Lebih menohok ini. Teruskan. Apakah mereka, lanjut, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Nah, itu ya. Baik, seperti itu. Yang lebih menohok lagi, ngeri. Ayat 140-nya. Ayat 140 itu ngeri juga. Coba kita lanjutkan An-Nisa'nya 140. Kita dengarkan An-Nisa 140. Allah berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا.
lebih menohok lagi nih. Saya ndak berani baca ayat ini. Ya kalau mau marah sama Abu Hurairah deh. Silakan Abu Hurairah baca, silakan. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Stop, jangan kamu duduk bersama mereka. Lah kau malah dijadikan Pemimpin. bolo, ya, masuk dalam partainya, berkoalisi sama partai. Jangan, kamu jangan duduk sama mereka mengolok-olok ayat Allah kok. Ya, terus lanjut. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Terus karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Kamu bodoh sama mereka. Sama berarti bodoh. Ya, nggak boleh. Terus lanjut, silakan. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Oh, jelas kumpul bareng orang munafik sama orang kafir. Ya, kita lanjutkan. Hati-hati, ya. Jadi jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau meletakkan mereka pada pos-pos yang strategis. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau di dalam pemerintahan pos-pos strategis nggak boleh dikuasai oleh mereka. Keuangan nggak boleh, BUMN nggak boleh, nggak boleh nih. Pemimpin tertinggi nggak boleh. Terus kemudian pertahanan jangan, ya kasih yang bagian olahraga nggak apa-apa, itu koperasi nggak apa-apa, ya jangan yang pos-pos tertinggi, BUMN dikasihkan mereka, keuangan, pertahanan, keamanan, iya, jangan ekonomi perekonomian, jangan, ini strategis ini, ya itu. Kalau nggak kepingin kayak Palestina, maka mulai sekarang kita harus berhati-hati. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menjadikan yaitu atau bergabung dengan orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Sekarang yang nomor 3, ciri orang munafik. Iya, nomor 3 ya. 3. Yang nomor 3, malas beribadah sholat. Malas sholatnya. Kalau sholat malas, ya, kalau sholat malas. Kalau sholat malas, kalau demo semangat. Ya. Sholat malas tapi demo semangat. Ya. Terus kemudian kalau sholat ogah-ogahan, ya, malas berada di soft terdepan. Tapi kalau orkesan, wah paling depan. Ya, malas, sholatnya malas. Itu ciri orang munafik. Nomor 4, kalau beribadah suka riya. Jadi kalau beribadah itu ingin mendapat pujian, sanjungan. Ibadahnya itu cuman pencitraan. Ibadahnya itu hanya to show only, hanya ingin dilihat orang, nggak lebih dari itu. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau dipuji orang, disanjung, dielem, semangat, ya itu orang munafik. Tapi kalau dikritik, ya, misalnya ada yang mengkritik atau mungkin memberikan masukan, mulai mutung ibadahnya. Nah, itu ciri orang munafik. Baik, nomor 5, sedikit sekali mengingat Allah. Ciri orang munafik itu sedikit sekali berzikir, mengingat Allahnya sedikit. Nggak pernah zikir pagi petang, sholat duha nggak pernah zikir astagfirullah, apa ini Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kan dibaca 100 kali habis sholat duha. Nggak pernah baca itu, ya. Termasuk juga zikir-zikir menjelang tidur, ya. Ini nggak pernah dibaca. Zikir ba'da sholat, kalau habis sholat langsung melencing, ya. Itu jadi tidak berzikir. Maka ini ciri orang munafik. Mana dalilnya? Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Itu dalilnya jadi satu itu. Nomor 3 malas beribadah sholat, nomor 4 riya, nomor 5 zikirnya sedikit berzikir. Dalilnya An-Nisa ayat 142. An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Lanjut. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Allah akan menipu mereka apabila mereka berdiri untuk sholat. Lah ini cirinya orang munafik. Maka mereka lakukan dengan malas. Sholatnya malas. Ya, maksudnya sholatnya malas itu bagaimana Ustadz? Suka menunda-nunda sholat. Ya, asarnya mau maghrib, sholat maghribnya menjelang isya, sholat isyanya sudah lewat pertengahan malam, subuhnya mesti kerinan, zuhurnya mau asar. Inilah ciri orang munafik, menunda-nunda, malas sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Zuhur sholat, asarnya hilang, asar kepegang, maghribnya lepas, maghrib sholat, isyanya ketiduran, isya kepegang, subuh lewat. Mesti begitu. Ya, baik. Malas sholatnya. Terus yang nomor 4, riya. Lanjutkan, belum kelar ayatnya. Silakan. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Ingin dipuji ibadahnya. Yang terakhir, nomor 5 tadi, cirinya orang munafik. Lanjut. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Zikirnya mengingat Allahnya cuma sedikit sekali. Baik, ini nomor 5. Jadi kalau kita Bapak Ibu gak kepingin divonis sebagai orang munafik, ya, maka perbanyak zikir. Ya. Terus kalau ibadah yang ikhlas, jangan mengharapkan pujian, sanjungan. Terus kalau ibadah terutama sholat on time, jangan menunda-nunda ibadah. Baik, kita lanjutkan nomor 6. 6, 7, 8. Jadi satu lagi dalilnya 6, 7, 8. 6 sekarang, nomor 6. Menyuruh berbuat yang mungkar, melarang berbuat yang ma'ruf. Itu. Jadi dia ini dibalik. Jadi kalau perbuatan mungkar malah menyuruh berbuat yang mungkar. Terus melarang berbuat yang ma'ruf. Ya. Jadi kalau perbuatan yang ma'ruf, yang sesuai sunnah, itu malah dilarang. Nggak seneng dia. Seperti itu. Bahkan jadikan bahan guyonan, candaan. Soft rapat berjamaah, harus rapat. Sebab kalau soft tidak rapat, itu jadi celahnya syaitan. Padahal Nabi loh yang nyuruh, sawu sufufakum, rapat luruskan soft. Itu perintah itu. Dijadikan candaan. Apa kata dia? Dia mengatakan, loh kalau setan masuk ke celah-celah soft, ya alhamdulillah kan mestinya setan mau sholat. Tobat setan nih. Ya, setan mau sholat, alhamdulillah. Coba berani kira-kira dia ngomong begini kalau Rasul masih hidup. Ya alhamdulillah wahai Rasulullah, setan mau sholat. Wih, saya gak bisa bayangkan apa yang akan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kira-kira. Yuk, coba ya. Hati-hati. Ya, baik. Jadi ini menyuruh berbuat yang mungkar, melarang berbuat yang ma'ruf. Terus nomor 2, bakhil, kikir, medit. Orangnya bakhil, kikir. Jadi orang bakhil itu ciri orang munafik. Ya. Sebab ada Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau dengan orang lain royal, sama keluarga bakhil, pelit. Ada suami itu kalau sama teman-temannya royal, tapi sama istrinya pelit. Ada. Maka ini ciri orang munafik. Orang munafik itu salah satu cirinya pelit, medit, afrit, kikir, apa lagi? Meleki. Ya. Pokoknya diperes gak keluar airnya sudah. Itu orang ya. Kalau orang lain, royal, masya Allah. Ya. Kalau datang proposal pembangunan masjid, proposal masuk untuk bangun ponpes, tahfidz Quran, bantu, tutup. Butuh apa? Keramik, tutup. Butuh apa? Tutup. Begitu misanan keponaan tidak bisa sekolah karena belum bayar SPP, gak bisa ikut ujian, tutup mata. Kalau datang, karena duit kosong gigi akhir bulan keadaan mari corona iki sumpah usaha kurang bagus.
Tapi kalau sama orang lain, royal dia. Wong memang tujuannya pengen dielem orang. Seperti itu. Ya, itulah orang munafik. Mestinya Bapak Ibu sekalian, mestinya ya, kita itu harus royal sama keluarga dulu. Kalau kita ingin bantu anak yatim, carilah anak yatim yang dari keluarga dulu. Bukan anak yatim yang ada di panti-panti itu, yang tidak ada kaitannya sama kita, hubungan kekerabatan dengan kita. Mestinya dicari dari ayah, siapa keluarganya ayah yang yatim, dari keluarganya ibu siapa yang yatim. Itu mestinya. Apalagi kata Nabi, afdolus sodakotis sodako ala dirrahimil kashi. Sodako yang paling besar ganjarannya, paling utama adalah sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dengan dirimu. Jadi keluarga kita yang benci sama kita, itu malah kita kasih. Itu paling besar ganjarannya, bukan sama orang lain. Ya. Anda boleh medit sama orang, tapi jangan medit sama keluarga. Ya, sama istri yang royal. Ya, istri yang royal harus dimuliakan. Ya, ibu-ibu bilang sama suaminya, Bu. Ya, yang royal. Ada uang nafkah, ada uang jajan. Yang royal. Beda uang nafkah sama uang jajan itu. Beda. Nafkah untuk dimakan, kebutuhan. Lah istri itu kan juga butuh, dia ketemu sama teman-temannya. Iya, dia butuh untuk beli ini jajanannya. Itu beda itu. Wah, dicatat semua sama ibu-ibu. Dicatat semua ya. Beda itu. Iyalah, enggak masuk kategori nafkah jajan, kecuali kalau istrinya dari awal ridho. Ya, suami bilang aku mampunya sekian. Ya memang syariatnya aku ngasih kamu uang jajan. Kamu kan juga kepingin sama teman-teman makan-makan, kumpul-kumpul atau apa. Aku mampunya sekian. Ridho, ya selesai. Sabar. Ya. Itu sampai kapan Ustadz? Ya tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini yang bakhil nomor 8, melupakan zikir kepada Allah. Jadi kalau tadi zikir tapi sedikit, malah yang nomor 8 ini sama sekali nggak zikir, nggak pernah mengingat Allah sudah. Nomor 8 ini. Jadi tadi nomor 6 menyuruh berbuat yang mungkar, melarang berbuat yang ma'ruf. Ya. Nomor 7 bakhil, kikir. Nomor 8 melupakan zikir kepada Allah. Mana dalilnya? Ayo dibuka At-Taubah surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya ayat 67. At-Taubah ayat 67. Allah berfirman, At-Taubah 67. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya, silakan terjemahannya 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Satu dengan yang lain adalah sama. Sama saja. Bagaimana itu cirinya? Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Itu tadi ciri nomor 6 yang panjenengan tulis. Lanjut. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Kikir itu ciri nomor 7. Bakhil, cirinya orang munafik. Terakhir, mereka telah melupakan Allah. Mereka telah melupakan Allah. Mereka tidak pernah mengingat Allah. Lanjut. Maka Allah melupakan mereka pula. Terus, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Baik, kita lanjutkan ciri nomor berapa? 9. Ciri nomor 9. Ciri yang ke-9, ciri orang munafik adalah istihza. Istihza, bisa nulisnya istihza. Apa istihza itu? Suka mengolok-olok atau mengejek Allah dan Rasulnya. Itu ciri orang munafik. Suka mengolok-olok ayat Quran, mengejek Allah, mengejek Rasul. Ya, nanti tak kasih contoh-contohnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya.
Baik, mengolok-olok, ya, istighza, suka mengolok-olok atau mengejek Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat nomor 9 tetap mundur ayatnya, ayat 64 dan 65. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 64 dan 65. Maaf 65 dan 66. 65 dan 66 maksud saya. 65 dan 66. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 65 dan 66. Kita dengarkan At-Taubah 65 dan 66. Allah berfirman, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ya, silakan 65 dan 66. Ayo. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Kami ini hanya guyonan wahai Rasulullah, senda gurau. Lanjut. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, terus. Tidak perlu kamu meminta maaf. Kamu gak usah minta maaf. Lanjut. Karena kamu telah kafir setelah beriman. Loh, kalian telah kafir sesudah beriman. Terus, lanjut. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Loh, di mana Ustadz ayatnya tadi kan 65 dan 66? Kok tidak ada kata-kata atau kalimat munafik? Di situ tidak ada. Nanti saya jelaskan dulu. Ayat ini turun yang barusan kita dengarkan, At-Taubah ayat 65 dan 66. Itu ada ceritanya Bapak Ibu turunnya. Ada asbabun nuzulnya, ada kronologisnya. Nanti tak tunjukkan satu ayat lagi, karena ayat ini bercerita tentang orang munafik. Ayat ini, ya. Sekarang saya tunjukkan dulu ceritanya ayat ini turun itu gimana. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini turun, At-Taubah ayat 65 dan 66. Itu bisa kita lihat dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang yang menjadi sebab turunnya At-Taubah ayat 65 dan 66 ini. Bagaimana itu kisahnya? Singkat aja Bapak Ibu ya, saya singkat aja, saya sadur. Kisahnya, tatkala kaum muslimin sedang dalam peperangan Tabuk, berangkat perang Tabuk, ada seseorang yang berkata kepada teman-temannya, Rasul ada di depan Bapak Ibu, dan para sahabat ada di depan. Dia ini ada di belakang bersama teman-temannya. Dia ngomong, guyonan ini ceritanya, guyon ceritanya. Kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta perkataannya, lebih pengecut ketika ketemu dengan musuh ketimbang para ahli baca Quran ini. Maksudnya siapa? Rasul dan para sahabat. Mereka ini guyon. Ya, tidak ada orang itu yang lebih pengecut, ya, yang lebih buncit perutnya dan macam-macam lah, kecuali para ahli Quran ini. Maksudnya itu ngerasani Rasul, ngerasani para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Mendengar hal tersebut, ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mendengar ucapan mereka, langsung beliau mengatakan, kalian dusta, kalian ini sebenarnya orang munafik.
aku akan laporkan perkataan kalian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Pergilah Auf bin Malik dari belakang maju ke depan rombongan perang ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata belum sampai ke Rasul ayatnya sudah turun. Jadi Rasul sudah tahu duluan. Auf bin Malik ini maksudnya wadul, melaporkan apa yang mereka katakan. Mereka ini kata-katanya keji. Tidak ada orang yang perutnya lebih buncit, lebih dusta perkataannya, lebih pengecut kalau ketemu musuh, melainkan orang-orang yang ahli baca Quran ini, Rasul dan para sahabat. Maksudnya mau dilaporkan, belum sampai ayatnya turun. At-Taubah 65 dan 66. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu Rasulullah SAW sedang berada di atas ontanya. Maka mereka, orang-orang yang ngerasani Nabi ini, menggunjing Nabi ini, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ada di atas onta tersebut. Sampai mereka memegang yaitu kaki Nabi. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini sekedar bersenda gurau, ngobrol untuk menghilangkan kebosanan dalam perjalanan. Enak gitu. Ya. Supaya kami itu tidak jenuh ya. Jadi makanya kita ini ngobrol guyonan. Makanya hati-hati ya. Kita ini kalau guyon sak guyon, jangan guyonnya itu bertemakan agama. Joknya itu guyonannya jangan bertemakan agama. Efeknya ya kayak gini ini. Dia bilang supaya kami tidak bosan di perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjalanan. Kan mereka bercerita supaya tidak jenuh ini perjalanan perang ini. Maka kata Ibnu Umar, saat itu mereka berpegangan pada tali pelana onta Rasul. Ya, sampai kaki mereka tersandung-sandung, keseret-seret, megangi pelana Nabi sama kaki Nabi. Maka mereka terus berkata, kami tadi cuman guyon, bermain-main. Lalu turunlah ayat, kalian tidak perlu minta maaf karena sesungguhnya kalian telah kafir sesudah beriman. Awalnya iman, keluar Islam. Hati-hati, hati-hati. Makanya ciri orang munafik itu suka mengolok-olok ayat Allah, mentertawakan hadis-hadis Rasul, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz tadi janji akan nunjukkan satu ayat, karena ayat yang tadi dibaca Abu Hurairah gak ada kata-kata munafiknya. Di mana ada kata-kata munafiknya? Ternyata itu ada di ayat 64-nya. Berarti ayat ini mundur Ustadz ya, mundur. Ini. Coba kita lihat At-Taubah 64, At-Taubah 64, At-Taubah 64. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Silakan, ayo. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Orang munafik itu takut kalau ada ayat turun yang membicarakan isi hati mereka. Lanjut, katakan kepada mereka. Katakanlah kepada mereka. Loh, ayatnya mundur ini, ayatnya ini mundur. Teruskan, ayo. Teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Ulang lagi, ulang lagi. Teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Nanti di hari kiamat Allah akan ungkap isi hatimu itu. Oh iya, jadi mundur ayat ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah jangan sampai kita mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali zaman sekarang ini bentuk-bentuk gurauan, guyonan. Mereka mengolok-olok ya, istighza, joknya itu guyonan bertemakan agama. Bapak Ibu sekalian, contohnya kayak apa? Oh banyak.
banyak. Di antaranya ini yang bisa kami tunjukkan contoh-contohnya. Misalnya nih ya, contoh. Misalnya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, itu kan artinya janganlah kamu mendekati zina. Itu dijadikan plesetan ayat ini. Wala taqrabu zina, itu artinya Bapak Ibu sekalian, sanes jangan mendekati zina. Sanes arti sing sak temene niku wala taqrabu zina, jangan berzina hari Rebo Bapak Ibu. Ini pengajian akbar ini, guyonan, tertawa semua. Jadi nek misale mboten dinten Rebo mboten napa-napa niku. Guyo. Kotor, mulutnya kotor. Ya, ini munafikin. Yang kayak gini nih, hati-hati ya. Terus kemudian ada lagi mereka yang mengatakan wanita muslimah yang memakai cadar diolok-olok dengan ejekan ninja ya. Orang yang berjenggot dikatakan kambing, teroris, bahkan goblok karena sarafnya otak ketarik ke bawah. Oh, ini padahal Nabi itu berjenggot, berarti sama dengan mengolok-olok Rasulullah. Berarti Rasul itu goblok. Kalau begitu, baik ya. Cingkrang dikatakan kebanjiran. Padahal ini ajarannya Nabi, diolok-olok semuanya. Semuanya diledek semuanya. Wih, saya kadang-kadang itu ngelus dada. Wani ya, berani ya. Kira-kira dia ini S3-nya itu S3 luar negeri loh. Ini wong pinter kabeh iso maca kitab loh ini. Iya, masa mereka itu ndak paham masalah-masalah begini? Nah, itu tadi, ngolok-olok. Belum lagi mereka mengatakan hukum hudud dalam Islam itu hudud ya, seperti potong tangan, rajam, itu katanya hukum barbar. Oh, seperti itu. Ya, contoh lagi masalah ta'adud zaujat, poligami. Mereka mengatakan kezaliman kepada wanita. Oh, itu. Ya. Contoh lagi mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dalam acara orientasi studi cinta akademik alma mater atau disingkat Oscar, mahasiswa baru atau maba. Ya, mereka mengangkat tema ini pada tahun 2014, sempat geger, mengangkat tema, spanduk itu besar, Tuhan membusuk. Rekonstruksi fundamentalisme menuju Islam kosmopolitan. Loh, coba kayak begitu ya. Tuhan membusuk. Ini IAIN loh Bapak Ibu. Terus lagi merendahkan kemampuan malaikat ciptaan Allah. Malaikat mungkar nakir harus tunggu antrian untuk menanyai titik. Sudah wafat orangnya. Karena apa? Karena kan hadisnya kan bilang orang kalau sudah meninggal maka yaitu bisa mendengar suara sandal atau terompa derap kaki orang yang mengubur dia. Ya. Maka dalam hal ini malaikat terus turun menanyai marobuka. Lah malaikat ini sampai sekarang belum berhasil menanyai. Kenapa? Karena orang itu terus tidak sempat, terus berdatangan terus, nunggu antrian. Wih, ini bukan hanya Allah dan Rasulnya, malaikat dibuat ledekan ya. Panjenengan nanti kalau dikubur ditanya marobuka, ojo dijawab. Manabiuka, ojo dijawab. Wa madinuka, ojo dijawab. Tono kartu anggotamu. Astagfirullah. Wih, ada ndak yang kayak gini? Ada. Ya, keluarkan kartu anggota. Wih. Sebuah acara ILC Indonesia Liars Club TV One hari Selasa 14 Oktober 2014. Ketua Umum GP Ansor mengatakan ayat konstitusi di atas ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau meninggal nggak usah dibacakan la ilaha illallah, UUD 45 aja, butir-butir. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau guyon jangan kebelablasan. Silakan guyon, canda. Rasul pun pandai bercanda. Jangan bawa agama.
Jangan bawa Allah dan Rasulnya. Ya, jangan bawa. Ya, sampai mereka sampai ini guyonan mereka. Ini saya lihat kemarin di YouTube. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, ya, sampai sekarang niki warga titik-titik, saya nggak sebut nama ormasnya ya, itu kalau baca Fatihah imamnya baca waladhdallin, itu ragu-ragu ngucap no amin, itu ragu-ragu. Sebab amin itu Anies Baswedan nabe Caimin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedangkan amin iki dorong disakno, ambek yai dorong disakno. Jadi ragu-ragu kate ngucapno amin. Wih. Amin itu rukun loh. Rukun loh. Waladhdallin. Amin ini diplesetkan Anies Baswedan sama Caimin. Karena itu kan disingkat amin ya. Astagfirullah. Sampai kayak gitu. Bayangkan, saya ngelus saja. Wih, sampai kayak ini rukun sholat ini. Rukun sholat. Makanya apa kalau ada doa, misalnya doa qunut nazilah, itu kita mengucapkan amin, amin. Iku ya saja, iku bertentangan nabi ati. Loh, karena belum disahkan. Wih, sampai kayak gitu guyonannya. Ngeri. Udah kelewat Bapak Ibu, kelewat ini, kelewat. Mereka mengatakan Al-Quran adalah kitab suci paling purno. Iya, karena berbicara tentang masalah menyusui dan seterusnya, orangnya sudah meninggal. Bahkan ada seseorang Fakultas Syariah Wali Songo Semarang edisi 25 tahun 2004 menulis buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Indahnya Kawin Sesama Jenis. Bayangkan, YIN. Saya nggak bisa bayangkan kalau sudah kayak begini terus mau jadi apa dai-dainya, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Hati-hati ya, hati-hati. Orang munafik ini luar biasa. Orang munafik ini lebih bahaya Bapak Ibu daripada orang kafir. Karena dia itu musuh dalam selimut. Karena dia juga di masjid, sama seperti kita, pakai peci, pakai sarung, pakai gamis. Tapi kita tidak tahu hatinya. Hatinya benci dengan Islam, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang kafir jelas tempat peribadatannya beda, jelas. Ini orang munafik, musuh dalam selimut. Hati-hati, hati-hati. Yang nomor 10, cirinya orang munafik tidak sami'na wa ata'na. Tidak sami'na wa ata'na. Ya kayak apa ini, iblis. Iblis itu sami'na tapi tidak mau ata'na. Ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan bukan sujud penghambaan, iblis kan menolak. Dia mengatakan bahwasanya aku kau ciptakan dari api, api lebih baik daripada tanah. Ditentang dengan logika akal. Ya seperti itu. Ya, tidak sami'na wa ata'na. Baik, kita lanjutkan. Dalilnya di mana? Dalil surat nomor 9 At-Taubah ayat 86 dan 87. Surat 9 ayat 86 dan 87. Enggak apa-apa, ini ceramah saya yang terakhir di sini, enggak apa-apa. Surat 9 nama 9 itu apa? At-Taubah ya? At-Taubah. Ayat berapa tadi? 86 87. Allah berfirman 86 87. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Silakan. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Nah, terus niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, nah lihat ini, nggak sami'na wa ata'na ketika diperintahkan untuk berjihad. Terus biarkanlah
kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Tuh itu. Terus mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Baik, itulah ciri-ciri orang munafik. Ya. Terus kemudian yang nomor 11. Yang nomor 11, suka mencela orang-orang mukmin. Ciri orang munafik itu suka mencela orang-orang mukmin. Maksudnya suka mentertawakan orang-orang mukmin. Dalilnya Bapak Ibu, dalilnya At-Taubah, tetap At-Taubah, banyak At-Taubah ini. Ayat 79. An-Nisa dan At-Taubah itu banyak bercerita orang munafik. An-Nisa dan At-Taubah ini. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 79. Ayat 79. Allah berfirman, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ya, silakan. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Tuh, terus Allah akan membalas penghinaan mereka. Allah akan balas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, sampaikan berita gembira ini, azab yang pedih kepada mereka. Jadi tidak usah surut ya, meskipun mereka orang-orang munafik ya, mengolok-olok orang beriman ya, maka kita misalnya diolok-olok, maka tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sekarang nomor 12, 13, 14, 15 jadi satu. 12 suka berdusta. Lah mulai 12 ini hadis Nabi semua. Semuanya hadis Nabi. Jadi 1 sampai 11 itu ayat Quran. Sedangkan sisanya 12 sampai kelar itu hadis Nabi. Nomor 12 suka berdusta. 13 tidak amanah alias berkhianat. Ya, berkhianat, tidak amanah. Enggak amanah. 14 suka ingkar janji. 15 jika berdebat atau berbantah-bantahan ia berbuat dosa. Ia melakukan perbuatan dosa. Jika berdebat bantah-bantahan dia berbuat dosa. Baik, saya jelaskan dulu sedikit ya. Nomor 12 suka berdusta Bapak Ibu. Ini hati-hati ya, terutama suka bawa hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu. Ketika menyampaikan dalil yang disampaikan itu adalah hadis-hadis palsu. Atau Nabi SAW tidak pernah mengatakan itu. Nah ini, berdusta atas nama Rasulullah berarti. Hati-hati ini, hati-hati ya. Seperti itu, banyak dongeng-dongeng kisah-kisah palsu yang beredar. Yang familiar di telinga kita ternyata itu palsu. Misalnya dongeng tentang Alqamah. Ya, Alqamah, cerita tentang Alqamah yang dia nazak atau ibunya tidak ridho itu. Pernah dengar ya cerita Alqamah? Itu riwayatnya itu dhaif Bapak Ibu sekalian, lemah itu. Termasuk juga cerita tentang wanita yang dia dikatakan oleh Rasulullah, katanya di situ ya, katanya di riwayat itu kata Rasulullah, wanita ini sebagai pemimpin surga, wanita surga, karena dia tidak mau keluar rumah karena belum izin sama suaminya. Pernah dengar? Dia di dalam rumah, suaminya keluar, ada utusan datang kalau orang tuanya sakit keras kan gitu ya.
Lalu dia berkata kepada utusan itu, aku nggak mau keluar karena aku belum izin sama suamiku. Akhirnya utusannya balik. Tidak lama lagi utusannya datang lagi. Ayahmu, orang tuamu naza. Ya, wanita ini tetap tidak mau keluar rumah karena belum izin suami. Balik lagi utusan. Kembali lagi, ayahmu sudah meninggal dunia. Apa kamu nggak pengen lihat raut wajahnya yang terakhir kalinya? Wanita ini tetap tidak mau keluar rumah karena belum izin. Singkat cerita, akhirnya dalam riwayat itu loh ya, dari riwayat itu dikatakan Rasulullah bersabda dalam riwayat itu. Ya, saya tidak hendak ingin berdusta atas nama Rasul, tapi saya katakan dalam riwayat itu dikatakan dia adalah pemimpin surga, wanita penghulu surga. Ini riwayat ini tidak ada asal usulnya, murni yaitu dibuat-buat karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang namanya wanita pemimpin penghulu surga cuma 4 aja. Wanita Miss Universe dunia akhirat cuman 4. Apa itu? 1, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah putrinya Khuwailid, istri Nabi. Yang kedua, Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin surga. Ini hadisnya sahih ini. Yang nomor 3, Maryam ibnatu Imran. Ya, Maryam ibnatu Imran. Maryam putrinya Imran. Ya, Maryam putrinya Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena ayahnya kan Imran, makanya ada surat Ali Imran. Ya ini. Terus Maryam nomor 3 nih. Nomor 4, Asia Imra'atu Fir'aun. Maryam, Asia binti Muzahim Imra'atu Fir'aun. Asia putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah itu Asia, bukan Aisyah. Asia pakai alif bukan pakai ain. Jadi itulah 4 wanita penduduk surga, pemimpin surga: Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Nah itu ya, baik. Jadi bertentangan. Banyak sekali dongeng-dongeng, kisah-kisah yang sering kali disampaikan. Itu katanya Rasulullah SAW ya. Padahal Nabi SAW tidak pernah yaitu mengatakan demikian. Banyak, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Termasuk ada dongeng kisah, saya langsung mendengarkan di layar kaca pada saat acara Maulid Nabi itu ya, tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu di layar kaca ada seorang ustadz mengatakan di televisi itu. Lah ini televisi kan disaksikan oleh orang jutaan manusia di negeri kita. Dia mengatakan ketika Nabi itu ada dalam rahim Aminah, perut Aminah, pada saat mau melahirkan, maka rahimnya Aminah itu memancarkan cahaya memenuhi alam raya ini. Wih. Ya, coba ya, ini palsu, ini dusta ya. Bahkan ada kisah dongengannya orang sufi, guyonannya, dagelannya orang sufi. Salah satunya orangnya sudah meninggal ya. Dia mengatakan bahwasanya pada saat dia masih hidupnya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia mengatakan bahwasanya dia ke makam Nabi, ya, terus makam Nabi itu bergoyang, ya, terus Nabi keluar dari kuburnya, lalu sujud mencium lututnya. Ini banyolannya orang sufi nih. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Sampai kayak gitu. Apalagi sufi sekte Tijaniyah. Ada sufi tasawuf, sufi kan ada Siddiqiyah, ada macam-macam sufi itu. Ini Tijaniyah, pencetusnya Ahmad Tijani. Itu mereka punya dagelan banyolan itu sampai pengikutnya mempercayai siapa yang bisa melihat wajahnya Ahmad Tijani pasti masuk surga. Astagfirullah. Makanya mereka berusaha mimpi ketemu Ahmad Tijani, tokohnya. Namanya sekte sufi Tijaniyah. Nah, itu ya. Belum lagi solawatnya. Wih, banyak Bapak Ibu.
Semuanya mengada-ngada semua, tidak bersumber dari Nabi. Jadi ibadahnya cuma berdasarkan hasil mimpi. Ibadahnya itu berdasarkan apa kata kiai, bukan kata Rasulullah. Ya. Hari ini saya ijazahkan kepada seluruh yang hadir, tirukan saya bacaan ngawur ini. Nabi tidak pernah ngajarkan ini. Diwoco, dibaca 1111 kali setiap selesai maghrib sampai isya. Saya ijazahkan. Jadi dia ini nganggep kayak Nabi. Nggak boleh ini, nggak boleh. Hati-hati ya, hati-hati. Suka berdusta. Jadi dia kalau ceramah, dia mengklaim dirinya wali kan. Kalau ceramah itu diam, matanya melirik ke kanan, karena Rasul datang soalnya. Astagfirullah. Abu Bakar ya, Oh, semua takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina, matanya begini. Rasul datang. Abu Bakar ya gak tahu. Ya. ODGJ dianggap wali. Orang dalam gangguan jiwa. Ya, ini semua dusta. Baik, kita lihat nomor 13. Jadi model beragamanya itu berdasarkan riwayat palsu. Kita lihat nomor 13, tidak amanah khianat, nggak amanah. Banyak. Ya, apalagi maafin ya, maaf, umum ketemu sama bapak-bapak ini. Istri itu amanah, Pak. Harus dijaga dengan baik. Sebab kalau tidak amanah, khianat, maka akan masuk ciri orang munafik. 14 abad yang silam, di sebuah tempat namanya Namira, Nabi itu sudah menyampaikan dalam khutbah wada, khutbatul wada, khutbah perpisahan. Ya, ketika hajatul wada, haji perpisahan, apa kata Nabi dalam khutbahnya? Di tempat namanya Namira, yaitu di padang Arafah, Nabi mengatakan, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian dalam urusan perempuan. Kita ini laki-laki dinasehati, takutlah kalian wahai laki-laki dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil wanita itu karena amanah Allah. Wanita itu amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kemaluan, kemaluan farji mereka halal untuk kalian itu karena kalimat Allah, ijab kabul. Jadi yang amanah, tolong istri itu jadikan ratu, jangan jadikan pembantu. Oh, setuju ndak ibu-ibu? Setuju. Nah, ini kok karena ini cocok kok. Iya. Terus kan? Istri itu jadikan ratu, ya, jangan jadikan pembantu. Makanya wanita itu sebelum menikah, kalau dia misalnya diperlakukan oleh papa mamanya, abi uminya, dikasih kendaraan, dikasih fasilitas, ya, maka ketika menikah kasih sebagaimana orang tuanya, tukana mobil. Ya, kalau dulu ketika dia masih hidup sama papanya belum nikah, ada pembantu, semua pembantu, maka berikan pembantu. Ojo pas nikah digawe soro, umbah-umbah tok lian. Terus masak, upek lu pawon, gak taklim. Jangan. Jadikan ratu, jangan jadikan pembantu. Koyo Ustadz iki gak usah diceluk maneh, gak usah diceluk maneh. Gak apa-apa. Terus ya, ini katanya ibu-ibu teruskan Ustaz, teruskan ya. Bapak Ibu yang amanah ya, kecuali kalau wanita itu ridho. Amin. Ya wis Mas, ya apa maneh, lain soal ya. Ini baik, kita lanjutkan. Jadi dalam hal ini amanah ya. Anak itu juga amanah ya, titipan dari Allah. Sebab banyak orang itu pinter buat anak tapi tidak bisa didik anak. Oh itu ya, anaknya banyak tapi tidak bisa didik anak ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Mana ini dalilnya nomor 12 sampai 15. Itu dalilnya Sahih Muslim. Buka Abu Hurairah, Sahih Muslim. Nomor 47, cetakan terjemahan aja 47. Kalau nomor aslinya 58, nomor asli. Ini yang kita baca nomor 47.
Ayo, masih banyak ini. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya nomor 47, Sahih Muslim 47. Ayo. Ada 4 sifat bila terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah munafik. Munafik. Terus. Sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu. Terus. 1. Apabila berbicara, dia berdusta. Kalau bicara berdusta. Terus. 2. Apabila bersumpah setia, dia berkhianat. Loh, kalau sumpah khianat. Jadi kalau diberi amanah khianat. Teruskan. 3. Apabila berjanji, dia mangkir. Kalau janji suka tidak ditepati, mungkir. Terus. 4. Apabila bermusuhan, dia kejam. Loh, kalau bermusuhan kejam. Ya, seperti itu, dendam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 16. Suka menunda-nunda waktu sholat. Suka menunda-nunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat. Ya, dan ada dannya ini, ada dannya. Menunda-nunda waktu sholat dan mempercepat sholat. Sholatnya dipercepat, nggak khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, nggak tumanina, nggak tenang, nggak tumanina. Nah ini termasuk ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu apa ini ciri nomor 16. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Saya butuh yang nomor asli aja. Muslim, nomor asli 622, 622, 622, Sahih Muslim. Ketemu? Cari yang redaksi dalam kurung 987. Ada. Apabila kalian sudah sholat asar. Nah, nomor redaksinya nomor 987 atasnya kan? 987. Ya. Nomornya 622 dalam kurung 987. Ada. Ada. Ayo dibaca. Dari Al-A'la bin Abdurrahman. Dari Al-A'la. Iya betul. Ya. Dari Al-A'la bin Abdurrahman radhiyallahu an, bahwa dia pernah menemui Anas bin Malik radhiyallahu an di rumahnya di Basrah, yaitu ketika selesai sholat zuhur, sementara rumahnya berada di samping masjid. Ketika kami menemuinya, dia bertanya, ya silakan, apakah kalian sudah sholat asar? Apakah kalian sudah sholat asar? Terus kami menjawab, baru saja kami tinggalkan waktu sholat zuhur. Loh, jadi ini Al-A'la datang ke rumahnya Anas di Basrah. Basrah ini Irak. Lah rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an di Irak itu dekat masjid. Lah si tamu ini Al-A'la ini datang ke rumahnya Anas sama si Sohibul Bait, ditanya, kamu sudah sholat asar? Kamu sudah sholat asar? Malah jawabannya tamu, baru saja kami selesai sholat duhur. Loh berarti duhurnya ditunda, berarti gak on time. Lanjut teruskan, silakan. Kata Anas, lakukanlah sholat asar. Lakukan sekarang sholat asar. Lanjut. Maka kami pun melakukan sholat asar. Terus ketika kami selesai mengerjakan sholat asar, aku mendengar dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sabda Nabi. Apa itu? Asar itulah sholat yang biasanya diterlantarkan orang munafik. Terus dia duduk mengamat-amati matahari. Terus jika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, dia melakukannya dan dia mematuk 4 kali. Artinya terus Rasul pergunakan istilah mematuk untuk menyatakan sedemikian cepatnya. Nah, jadi rupanya asarnya itu juga ditunda, diundur-undur, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi on time, sholat itu on time, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai menunda-nunda waktu sholat. Asarnya mau maghrib, mau menjelang matahari terbenam, 2 tanduk setan. Matahari terbenam kan, seperti itu. Lalu kemudian juga sholatnya dipercepat karena mau maghrib soalnya. Lah ini nggak boleh. Ciri orang munafik itu. 17. Ciri orang munafik, suka meninggalkan sholat berjamaah. Saya tutup sampai 17 saja karena waktunya. Ya, waktunya mau maghrib ini. Kita berbagi ilmu sama teman-teman di Lebo, di Masjid Al-Huda. Baik. Jadi 17, meninggalkan sholat berjamaah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim, Abu Dawud jilid 1 ya. Nomornya 550, Abu Dawud 550. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata,
dia berkata, hafidhu ala haula'is salawatil khamsi haitsu yunadi bihinna. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, peliharalah dengan baik 5 solat ini ketika dikumandangkan azan. Peliharalah dengan baik 5 solat ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketika dikumandangkan azan. Lanjut. Karena sesungguhnya 5 solat jamaah itu termasuk di antara sunnah atau jalan hidayah, dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bainan nifaq. Silakan. Dan sungguh kami menganggap bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Tuh, jadi ninggalkan sholat berjamaah, jadi nggak pernah ke masjid, ini orang munafik, kecuali terkena uzur, sakit, ya musafir, ya termasuk kemarin pandemi lockdown, kita nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah, sholat id aja di rumah, sampai umroh ndak ada, haji ndak ada. Lu bayangkan kemarin covid kemarin, ya pandemi. Jadi kecuali itu Bapak Ibu, ya. Tapi kecuali orang yang bertugas menjaga tempat-tempat yang vital, yang kalau ditinggal resikonya besar, seperti misalnya yaitu petugas ATC yang ada di bandara. Dia yang tahu kapan pesawat itu landing, kapan pesawat take off. Itu kalau ditinggal bahaya itu. Ya, dan dia yang ngatur di landasan berapa ketika landing, landasan berapa take off, terus berapa jaraknya. Itu dia yang ngatur. Maka dalam ini nggak bisa ditinggal ini. Tetapi tak boleh terus-terusan, harus bergantian dengan temannya. Seperti itu. Termasuk kalau di Masjidil Haram, polisi yang menjaga imam di kanan kiri. Itu imamnya sholat, dia tidak ikut sholat, tetap berdiri, jaga imam. Seperti itu. Termasuk penjaga Hajar Aswad, waktunya orang Jumatan dia tetap di atas, jaga. Sebab ini kalau ditinggal bahaya ini. Loh, memang apa bahayanya? Bapak Ibu lupa rupanya. Tahun 50-an itu kan pernah orang Syiah mencongkel Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu pernah diambil oleh orang-orang Syiah selama 25 tahun. Jadi orang tawaf tidak ada Hajar Aswadnya. Baru dikembalikan oleh pemerintah Iran setelah bentuk pecahan-pecahan, tidak utuh lagi. Itu dikembalikan. Mereka yang nyongkel. Bahkan tahun 50-an banjir darah kan, orang Syiah ngebom dalam Masjidil Haram sampai banjir darah. Lu coba. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang khotib mengisi khutbah Jumat akan dilukai. Loh, makanya harus ada polisi. Lah mereka ini tidak sholat, Jumatan tidak sholat, ya 5 waktu tidak sholat dia, tapi gantian, selalu gantian. Saya perhatikan orangnya tidak sama kok, gantian. Itu ya, wallahualam. Karena tugasnya penting, vital. Kalau termasuk penjaga parkir, apalagi masjidnya tidak punya lahan parkir atau tidak punya pagar, ya. Sehingga apalagi ada beberapa kejadian sering hilang, maka penjaga parkir tidak ikut sholat nggak apa-apa. Cuma tidak boleh terus menerus ini, harus bergantian. Wallahu a'lam wabishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti sampai nomor berapa tadi? 17 ya, nomor 17 sampai nomor 17. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Kalau memang bulan depan nggak bisa ketemu kita karena saya udzur Jumat pekan kedua, ya nanti di bulan Desember. Insya Allah. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.